Hai, apa kabar kalian semua potatoer? Selamat siang. Dan di sini untuk pembacanya adalah yang punya rencana untuk hidup bersamamu selamanya. Yang punya rencana pokoknya nanti jodohnya sama kamu gitu ya, paling gampangnya. Dan ini adalah untuk orang yang memang sedang mencari pasangan, atau kamu yang mungkin ada masalah dengan pasangan. Siapa tahu ini adalah orang yang kamu idam-idamkan, atau memang sudah ada ciri-cirinya seperti ini. Yang punya rencana untuk hidup bersamamu pada akhirnya. Siapakah dia? Orang ini memiliki energi yang romantis ya. Dia termasuk orang yang kalau misalnya sama wanita itu treat her like a lady gitu ya. Untuk kamu ciwi-ciwi pasti suka banget nih sama tipe-tipe yang romantis kayak begini, yang misalnya kamu ulang tahun diucapin buat ulang tahun, dikasih boneka teddy bear mungkin ya. Terus zamannya sekarang romantisnya itu lewat WhatsApp, nggak dari ngomong ya. Yang kedua, dia itu memang orangnya dapat kamu percaya. Yang aku bisa lihat di sini, kamu tuh begitu mengenal dengan orang ini, kamu memberikan kepercayaan yang lebih sama dia, bahwa dia bisa menjaga kamu sampai akhir hayat, ya. Di sini, dia justru datang pada saat kamu nggak pengen pacaran, saat kamu lagi wanti-wanti. Mungkin baru lepas rasa sakit hati, baru healing, baru pengen lepas sendiri, ternyata jodohnya datang. Di sini ada kartu maturity. Energinya bisa sepantaran, atau dengan pemikiran dia yang memang sudah dewasa, atau memang orang ini umurnya sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Yang pasti sih dia tua ya, pemikirannya agak tua, agak konvensional. Dan di sini aku ngeliat ya, mungkin kondisinya dia memperbaiki siklus cinta kamu yang buruk, dan kamu tuh baru ngerasain benar-benar sama orang ini. Orang ini tuh yang kayak bisa membuat kamu much better gitu loh. Orang yang punya rencana untuk hidup bersamamu pada akhirnya. Sebenarnya orang ini datang untuk memberikan sebuah penyembuhan ya. Ketika kamu memberikan perasaanmu kepada orang ini, kamu tuh nggak usah kayak ngerasa harus izin secara keras gitu loh. Dengan siapa, udah pasti dengan mudahnya akan gampang direstui. Jadi dia datang karena semesta di sini pengen lihat kamu happy juga gitu pada akhirnya. Ini biasanya untuk orang-orang yang traumatik, traumatik romansanya tinggi. Misalnya bertahun-tahun kamu dapat pacar yang toksik gitu ya. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya ya teman-teman, sebelum kita masuk ke perasaannya. Ciri-cirinya, kita akan lihat ciri-cirinya. Kita akan lihat ciri-cirinya. Dia tinggalnya jauh dari kamu, ya. Dan saat ini mungkin ada yang masih belum ketemu. Bisa tinggal di luar kota. Dia kerjanya jauh, ya. Mungkin dia pebisnis across the sea. Kemudian dia fokusnya memang bekerja saat ini. Tapi pekerjaannya itu tempat kerjanya, tempat tinggalnya dia jauh, ya. Kalau dia laki-laki, dia adalah orang yang memang kalau udah suka sama orang tuh ya suka gitu loh. Nggak main-main. Ya, sudah dengan pertimbangan kuat, dan dia ini orangnya cepat menggalau. Kalau dia wanita, berarti dia orangnya memang agak sedikit baper, ya. Dia itu selalu kayak nggak pede sama, orangnya agak sedikit nggak pede
kayak merasa rendah diri gitu teman-teman ya, merasa kayak selalu kurang baik. Dan di sini itu dia tuh kayak orang yang tidak mau berubah ya. Kalau misalnya konvensional, aku bisa bilang iya, orang ini konvensional. Kita punya energi dari Scorpio, kemudian Gemini, kemudian ada Aquarius, ada Virgo, ada Cancer. Jika dia menginginkan sesuatu, orangnya termasuk tipe yang ambisius. Dia itu kayak terbiasa bekerja keras untuk satu tujuan tertentu. Kita punya zodiak Leo. Ini zodiak Aries. Orangnya juga overthinking. Jadi suka berpikir yang negatif mungkin ya. Udah itu selalu berwaspada. Orang ini suka sekali bicara mengenai hal-hal di masa muda atau pencapaian-pencapaian yang memang di masa lalu dia pernah sukses gitu. Ini ada energi dari Scorpio. Dia sangat menghargai pasangan ya. Kalau dia suka sama seseorang, ini bisa aja ya teman-teman, ini energi dari orang lama, itu juga bisa. Ada reminiscence, berarti ada memori. Entah dia suka sama pencapaian di masa lalu, atau memang ini dia tuh udah kenal kamu. Aku rasa dulu kalian ini pernah kayak PDKT ya, pacaran atau apa, dan pernah kalian itu putus. Aku ngelihatnya. Jadi bisa jadi orang ini adalah orang yang sudah pernah mengenal kamu. Kenapa ada ketidakberuntungan di situ? Tiba-tiba ada situasi yang berubah aja ya. Atau kamu mengetahui sesuatu terus udah cut off aja. Kayak gitu. Orangnya ini nggak suka kalau kamu itu terlalu banyak bicara dengan lawan jenis. Dia lebih senang lihat kamu tuh sendiri. Orang itu kalau misalnya bekerja ya, itu susah untuk diubah. Dia pikirannya maju ke depan. Dia ngejar kamu teman-teman udah lama. Dia tuh mengejar cintanya ya. Menggunakan apa ya, feeling teman-teman. Dia melihat sama kamu tuh kayak pengen mendapatkan kamu tuh ya, lari itu karena ego. Dia sangat senang tuh bicara sama kamu. Dia bukan tipe orang yang gampang untuk jatuh cinta, bahkan kerap menghindari cinta. Tapi ketika sama kamu, kalau udah suka satu ya satu, dia akan mengabaikan yang lainnya. Atau tadinya kalian putus dikarenakan belum bisa berkomitmen, tapi sekarang ini kayaknya udah bisa ya, udah siap kayaknya. Apa yang dia rasa kepada kamu? Dia memilihmu dikarenakan di sini kamu tuh adalah orang dengan pekerja keras ya. Sosok kamu itu memang telaten. Aku ngelihatnya dari ketelatenan kamu bisa survive. Yang kedua, kamu tuh banyak berkorban ya teman-teman. Dalam hidup kamu itu, kamu tuh mungkin kayak solo traveler ya. Dalam arti kamu tuh dalam pencarian jiwa. Kadang-kadang apa yang sudah kau dapatkan, kau tinggalkan. Kayak kamu tuh harus mencari challenging baru, tantangan baru. Di sini kamu tuh orang yang menurut dia mudah untuk masuk ke siapapun, ke berbagai kalangan. Dan aku ngelihatnya di sini banyak yang dukung kamu. Dia memang sudah yakin dan percaya diri banget bahwa kamu tuh kelak nanti bisa mengurus dia dengan baik. Gitu. Jadi kamu bukan orang yang manja, yang mau menang sendiri. Sangat menghargai pasangan,
ya. Dan di sini ada kartu Knight of Wands ya. Ini ada pemikiran dari dia bahwa kamu tuh orang yang selalu punya ide baru, selalu pengen tantangan baru, ya. Dan ini dia rasanya ya, rasa-rasanya memang dia pengen dapat kamu tuh karena memang harus dapat. Dimanakah kalian bertemu? Dimanakah kalian bertemu? Knight of Swords, orang ini datang duluan ke kamu. Ya, memang dia pengen aja gitu. Awalnya mungkin iseng-iseng. Dia merasa kayak yang lainnya tuh nggak pantas gitu loh. Mungkin juga awalnya kamu nggak suka sama orang ini. Dia tuh sebetulnya suka sama kamu, tapi waktu itu tidak cukup berani untuk apa? Untuk memperjuangkan kamu. Belum berani. Mungkin kamu nggak suka sama dia. Cukup lama menunggu. Dia punya perasaan yang blooming, cukup lama menunggu. Bahkan selama dia mungkin nggak komunikasi, sempat ngilang ya. Kayaknya dia tuh banyak mengimajinasikan tentang kamu. Dan sekarang ini sebetulnya ya teman-teman ada dalam kondisi dia itu mengikuti kata hatinya sendiri. Jadi yang memang dia mau apa yang ada dari dalam hatinya, bukan dengan paksaan gitu loh. Kenapa dia baru datang setelah sekian lama? Memang ini waktunya ya, kartu di Chariot. Ibaratnya kayak aku akan datang atau kapan lagi nih kesempatannya. Orangnya tuh cukup mandiri ya teman-teman. Jadi sebetulnya gini nih, kamu tuh sama dia mungkin nggak romantis, tapi terkoneksi. Orangnya santai, nggak kemana-mana. Dan di sini aku lihat ya orangnya itu memang banyak sekali tanggungannya. Aku lihat tanggungannya itu apa. Dengan kondisi ini, dia tuh kayak bertanggung jawab gitu loh. Jadi banyak tanggungan yang tiba-tiba diberikan kepada dia. Dia termasuk adalah orang yang sangat-sangat diandalkan. Kira-kira bulan apa orang ini akan benar-benar datang secara fisik bertemu dengan kamu, lepas dari komunikasi lewat WhatsApp atau media sosial? Ada kartu Seven of Swords ya. Seven of Swords itu kita bisa ibaratkan dengan Aquarius ya. Aquarius. Kalau Aquarius kira-kira di bulan Februari teman-teman ya. Minimal 7 minggu dari sekarang. Maksimalnya Januari 20 atau Februari 18 kalian bisa ketemu. Seperti itu ya, antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari. Aku hanya berdoa supaya koneksi ini tuh bisa cepat berjalan ya. Dan aku harap untuk kamu yang memang membutuhkan pasangan, coba lebih peka lagi. Ya, lebih peka lagi terhadap ciri-cirinya dia. Dan di sini nggak usah terlalu ingat umur atau apa ya. Kamu harus nyaman dulu. Kalau hidup kamu sudah nyaman, baru kamu nanti bisa lebih real lagi melihat lawan jenis. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kamu masuk di pembacaanku, selalu harus mungkin. Untuk inisial-inisialnya, putaran pertama ada huruf-huruf ini. Ya. Dah. Aku akan ngambil sesuai dengan intuisi ya teman-teman. Sekali lagi katanya. Oke, ini yang terakhir. Kalau misalnya tidak ada namanya, nggak masalah. Ya. Mungkin nanti next di video lain, kamu bisa menemukan inisialnya. Mungkin juga orang-orang ini adalah orang yang nantinya bakalan ketemu sama kamu di bulan Januari 20 sampai 18 Februari.
Diklaim energi positifnya, jangan pikiran jelek terus ya. Jodoh itu semua di tangan Tuhan, dan kamu juga harus berusaha, harus keluar rumah, nggak usah online karena online itu nggak ada yang real teman-teman kecuali konsultasi denganku. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Salam Potatowers, ambil yang baik, buang yang buruk. Assalamualaikum, selamat siang, bye bye.